Ji, mulai. Mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kita saat ini didatangi oleh seorang subscriber. Selama ini dia selalu nonton dan melihat channel YouTube kami Riza Manisi dan akhirnya tertarik datang ke tempat kami untuk berbagi pengalaman yang beliau rasakan selama beliau pulang kampung ke daerah Jombang khususnya, sampai dengan apa yang beliau rasakan dibawa di Surabaya ini, yaitu ada pengalaman-pengalaman tentang gaib bagi beliau. Siapa namanya? Mas Agus ya. Mas Agus ini memiliki pengalaman yang luar biasa. Mari kita dengarkan cerita dari beliau, apa saja yang terjadi pada diri beliau sehingga sampai datang ke tempat kami untuk konsultasi dan berobat kepada kami. Silakan Mas Agus, bisa diterangkan. Salam dulu. Selamat malam. Monggo. Kemarin saya pulang ke Kota Jombang. Kejadiannya pas hari Kamis. Nah, selagi saya mandi, saya masuk ke kamar mandi, terus saya melakukan aktivitas mandi. Nah, di situ selagi saya mandi tiba-tiba gayung yang saya pegang lepas, muter ke pinggang sebelah kanan saya. Saya tangkap gayungnya itu pindah lagi ke depan saya. Pindah ke depan saya, terus akhirnya terjadi yang seperti itu, sebenarnya saya nggak percaya sama seperti itu, tapi suatu kenyataan itu yang terjadi. Terus saya lari keluar dari kamar mandi, saya lari ke depan ke ruang tamu. Saya sampai berdiri jatuh. Terus akhirnya saya diam dan saya duduk. Nah, apa memang betul seperti itu ada, tapi diganggu sama barang seperti itu. Dari makhluk yang lain. Nah, dari makhluk astral, seperti barang-barang gaib seperti itu. Awalnya tidak percaya. Awalnya saya tidak percaya dengan seperti itu. Tapi satu kenyataan terjadi pada diri Mas Agus sendiri. Pada diri saya. Pada akhirnya saat itu. Sekarang ini. Nah, dan saya tanya sama Ustadz Riza. Gimana solusinya kejadian seperti itu? Mohon bantuannya. Dan itu sudah terjadi 7 hari yang lalu ya Mas? Itu sudah terjadi 7 hari yang lalu. 7 hari dan saya pulang kembali ke Surabaya. Nah, dan saya mencari obat gimana caranya tangan saya yang sakit ini bisa sembuh. Dan kemarin waktu saya beberapa hari ada di Surabaya, saya melakukan
Aktivitas, aktivitas seperti itu, dan sekarang tangan saya yang kanan ini sudah bisa memegang gelas. gelas aqua. Ya. Sebelumnya Sebelumnya belum bisa sama sekali. sampai Sampai hari ini pada tadi ya. hari ini tadi tangan Setelah saya ditangani tangan saya agak enteng dan bisa. mudah-mudahan bisa sembuh seperti semula. Amin, amin, amin. Sebelumnya katanya untuk apa namanya megang HP gini enggak bisa ya, Mas Agus? Kemarin juga Pak megang. Slamet ini ya? Ya, Pak Iya. Slamet tadi ya namanya ya. Iya. Gimana Pak Slamet? Benar? Nah, 2 hari yang lalu itu Pak Slamet jenguk. waktu Mas Agus ini datang, Ya. saya bersamaan dengan adiknya. Di situ sampai adiknya itu bilang, "Oh, ini loro beneran ta? Apa gak saking kepingin mulih nang Surabaya? Pura-pura loro." Nah, di situ akhirnya yang terjadi, Mas Agus ini pegang HP ini tapi nggak bisa diangkat. Jadi tangannya yang saya tahu, yang saya lihat itu mau pegang ini, tangannya geraknya malah di Merusuk. atas, Oh. di atasnya HP gini. Merusuk Ini bolak-balik iya, ya. beberapa kali nggak keangkat, malah yang tangan di atasnya gini. Terus Itu yang tadi Nah. kebetulan tadi datang ke sini juga menemani Mas Agus ya. Iya, tadi waktu Pengobatan ya. pengobatan di situ di Ruya itu saya lihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan itu, yang sempat saya tahu untuk memegang HP gini bisa terangkat, dan juga gerakan bisa dilepas, diambil lagi bisa, sampai gelas aqua bisa. Itu Coba yang sekarang saya ini lihat. ada HP Mas Agus, bisa nggak? Nah, Sebelumnya kan tidak bisa ya sebelumnya Untuk tidak bisa, megang. sekarang selama 7 hari. Sekarang bisa. Alhamdulillah bisa mulai megang. Bisa pegang HP. Kalau ini gelasnya Mas Agus, coba. HP kelas sudah bisa juga. Tidak bisa. Alhamdulillah. Nah, kalau megang ini Mas Agus, coba rokok ini bisa nggak kira-kira? Maka bisa. Oh bisa. Yang kurang bisa korek. Ini koreknya Mas Agus, coba. Nah, oh ya, pelan-pelan. Coba, dekat pelan-pelan. Yakin bisa nggak? Nah, ini awalnya ya, Iya. kemarin ya. Ya, Ini kemarin sekarang ya. sudah mulai Kalau ya. sudah bisa terangkat. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terkadang kita tidak mempercayai hal-hal yang gaib. Bagi kita tidak ada masalah, tapi jangan pernah kita timbul rasa sombong dalam diri kita bahwasanya wis aku gak percaya ambek jin, gak percaya ambek wong tempat yang angker, gak percaya kalau itu ada penghuninya. Ketika kita jatuh dalam keyakinan seperti itu, yang berbahaya adalah suatu saat kita akan diuji oleh barang-barang seperti itu. Contohnya dari Mas Agus tadi, dia tidak percaya, tapi dalam hatinya ada rasa ketidakpercayaan, menjadi timbul rasa kesombongan. Akhirnya apa? Diuji sama barang itu. Ketika mandi, gayungnya lari ke sana ke sini, ya sampai lari ke depan. Akhirnya waktu diambil baru ditaruh di depan tempat dia mandi, gayungnya sudah pindah lagi di sana. Akhirnya dia jatuh dan shock, keluar dari kamar mandi, sampai dia jatuh nggak sadar lagi, jatuh sadar, akhirnya sampailah terjadi seperti yang sekarang ini, dan sudah dipijit atau ke tempat yang lain. Dan alhamdulillah tadi hanya tujuannya konsultasi saja, kira-kira ini sakitnya medis atau non medis. Tapi setelah kita lihat, kita deteksi, ini sakitnya Mas Agus murni memang ada penyakit non medisnya. Pak Slamet ya. Tadi Pak Slamet kan tanya, Iya. apakah ada gangguan dari seperti itu? Cirinya kalau ini memang dia penyakitnya medis umpama, ketika kita tangani tadi seperti ini, maka tidak akan ada perubahan. Paham ya maksudnya? Sama dengannya kita sakit pusing, kepala pusing. Ketika ini kepala saya pusing, apakah ini non medis atau medis? Ketika kita ngomong itu non medis, kita
hilangkan penyakitnya, ya. Tapi ternyata kok masih pusing, nggak ada perubahan, berarti itu bukan penyakit non medis, berarti harus minum obat. Nah, kok minum obat kok sembuh, hilang pusingnya, berarti itu penyakit medis. Sama dengan tadi Mas Agus, ketika Mas Agus ini dia setelah kita tangani, kita hilangkan hal yang negatif yang menempel pada tangannya Mas Agus, dan kakinya juga tadi kan agak pincang kalau jalan ya, agak sulit ya Mas Agus ya. Tapi setelah kita bersihkan hal yang negatif, alhamdulillah bisa jalannya hampir normal kembali dan tangannya sudah megang seperti ini, ya kan? Coba lagi Mas Agus, coba diambil. Nah, alhamdulillah. Sebelum kita tangani, Mas Agus tidak bisa memegang apapun, tidak bisa, tidak apa-apa, pelan-pelan ya. Nah, belum bisa, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak perubahan. Selama 7 hari dia merasakan perubahan dalam diri, dan hari ini ketemu dengan kami, datang ke sini ingin konsultasi dan kita tangani. Alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan terhadap diri Mas Agus, kembali normal insya Allah. Yakin ya Mas Agus ya? Alhamdulillah. Kira-kira apa pesannya Mas Agus untuk para subscriber dari channel kami YouTube Reza Manisi? Apa pesannya Mas Agus? Iya, pesan saya semuanya itu bisa dikatakan kita percaya nggak percaya. Kalau kita nggak percaya itu ada, kalau kita percaya itu nggak ada. Tapi ya, intinya kita harus yakin, kita harus yakin manusia itu hidup di alam manusia, dan mereka jin juga ada di berdampingan hidup dengan diri kita, di sekitar kita. Tapi tidak boleh kita percaya terus takut begitu saja, karena apa? Kekuatan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hanya Allah yang memiliki kekuatan. Manusia sebenarnya derajatnya lebih tinggi dari makhluk yang lain. Tinggal bagaimana kita mencari atau menempatkan derajat kita lebih tinggi makhluk yang lain. Caranya bagaimana? Yaitu kita terus beribadah kepada Allah, ya kan? Kita bermunajat kepada Allah, kita membaca Al-Quran, wirid dzikir kepada Allah, maka derajat kita akan semakin naik dan semakin tinggi daripada makhluk-makhluk yang lain. Begitu saja dari kami, pengalaman dari Mas Agus dan saksinya Bapak Slamet. Ini rumahnya di mana Pak Slamet? Di Margo Rukun Gundi, Surabaya. Surabaya juga ya. Surabaya. Ya, datang ke sini ingin kita konsultasi, dan alhamdulillah ada perubahan. Alhamdulillah Allah mengijabah menjadi tujuan kita, yaitu kesembuhan dari diri Mas Agus sendiri. Dukung terus channel kami YouTube Reza Manisi dengan cara subscribe, like, comment, and share kepada saudara, kerabat maupun teman dan tetangga Anda, supaya kedepannya menjadi bermanfaat dan barokah lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.